Shalom adik-adik, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik dan sukacita kan? Kakak baik dan sukacita juga. Kalau kita semua baik dan sukacita, kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Setuju adik-adik? Setuju ya? Oke, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti ibadah minggu kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang selalu baru, nafas yang masih Tuhan berikan, kesehatan yang masih Tuhan berikan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami dengan penuh semangat, dengan penuh sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan, kami mau memulai ibadah ini, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan mau memberkati kakak Layan yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga firman yang boleh disampaikan kakak Layan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga kami yang akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberi kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh fokus, sehingga kami boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik bisa duduk dengan tenang, dengan diam, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius. Kakak ulangi sekali lagi dari kitab Matius, pasalnya yang kelima. Matius pasal yang kelima, kita akan baca ayat 13 sampai 16. Kakak ulangi sekali lagi, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari adik-adik simak, perhatikan dengan baik, karena akan ada teman kita yang membacakan ayat-ayat tersebut. Kita membaca ayat Alkitab Matius 5 ayat 13-16. Di bawah terang jujur, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Baik adik-adik, tadi kita sudah baca dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, adik-adik pasti sudah tidak asing dengan bacaan ini ya. Pasti sudah sering banget dengar kata-kata garam dan terang dunia. Nah, sedikit cerita mengenai perikop kita hari ini ya. Pada zaman itu tertulis pada Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya, saat itu sedang dalam penjajahan bangsa Romawi ya. Jadi masyarakat ini sedang dijajah oleh orang Romawi. Nah, penjajahan orang Romawi ini menyebabkan masyarakat ini menjadi terbagi ke dalam 3 kelas. Kelas yang pertama itu adalah kelas elit, di mana terdapat orang-orang penguasa, orang-orang kaya ya. Nah, sedangkan sedangkan kelas yang kedua itu merupakan kelas pegawai ya. Mereka bekerja ya, mereka hidupnya ya mungkin bisa dibilang pas-pasan dan berkecukupan. Sedangkan kelas yang ketiga ini merupakan kelas pemborong atau pemungut cukai. Jadi di kelas yang ketiga ini ya, rata-rata masyarakatnya itu hidup susah dan menderita adik-adik. Seperti itu. Nah, dari situasi ini ya, kalau adik-adik membaca pada ayat-ayat sebelumnya ya, Tuhan Yesus pada saat itu hadir dengan pengajarannya yaitu berupa ucapan bahagia. Adik-adik bisa baca ucapan bahagia itu terdapat dalam Matius 5 di ayat yang pertama ya sampai ke 12 sebelum bacaan garam dan terang dunia tadi. Nah, adik-adik bisa lihat di situ terlampirkan beberapa ucapan bahagia. Nah, kemudian di ayat 13 dan 16 ini dibahas tentang garam dan terang dunia. Mengapa Tuhan Yesus ingin mengajarkan hal tentang garam dan terang dunia? Supaya orang-orang yang berada di kelas pemungut cukai ini atau pemborong ini yang hidupnya serba kesusahan ini ya, supaya mereka walaupun menderita, mereka tetap memberitakan kebaikan Allah dalam kehidupan mereka ya. Mereka Tuhan Yesus ingin mereka ini tidak menjadi orang yang buruk atau masyarakat yang buruk hanya karena mereka menderita. Tidak, tetapi Tuhan Yesus ingin mereka menjadi masyarakat atau umat yang baik ya, memberi contoh ya, memberi manfaat ya, menyebarkan berkat seperti itu adik-adik. Nah, membahas tentang garam dan terang dunia. Nah, adik-adik pasti tidak asing dong dengan yang namanya garam ya. Nah, adik-adik, kemarin kakak minta kepada kalian supaya kalian mempersiapkan garam secukupnya ya, garam secukupnya. Nah, sekarang lihat garam yang ada pada kalian. Warnanya apa? Putih kan? Lalu dia rupanya juga seperti kristal. Nah, dan dia berupa butiran kecil. Butiran kecil. Ada juga garam yang merupakan butiran seperti kerikil ya. Nah, itu dikatakan garam kasar. Tapi sama saja rasanya asin. Coba kalian rasa deh betapa asinnya garam itu ya. Apalagi dalam jumlah banyak. Pasti kalian tidak. Pasti kalian merasa asin banget Kak, nggak berani makannya gitu ya. Tapi adik-adik, garam ini walaupun asin, dia memiliki banyak manfaat adik-adik. Adik-adik bisa searching atau baca di buku atau cari di Google, manfaat garam itu apa aja sih? Nanti adik-adik bisa temukan manfaat garam itu bisa mengawetkan ya, mengawetkan supaya tidak busuk dan juga bisa menjadi manfaat bagi tubuh kita ya, agar kita tidak terserang penyakit gondok ya. Lalu juga ada manfaat-manfaat lainnya kepada makanan, dia akan memberikan rasa adik-adik.
Bayangkan jika makanan itu terasa tawar. Aduh, pasti nggak enak ya. Pasti adik-adik senangnya makanan itu ada rasa. Nah, itulah manfaat garam adik-adik. Nah, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita supaya kita menjadi garam tersebut, ya. Tuhan tidak menyuruh kita menjadi garam yang menggumpal, tidak. Atau garam yang bertumpuk, atau garam yang berkumpul jadi keras, seperti itu, tidak. Tapi Tuhan ingin kita menjadi garam yang dilarutkan, ya. Supaya apa? Supaya kita membawa manfaat. Membawa manfaat. Dalam hal ini kita membawa manfaat bagi sesama kita. Nah, dalam zaman penjajahan Romawi dalam Alkitab tadi juga dikatakan Tuhan Yesus ingin masyarakat yang tertindas itu atau yang hidup susah itu atau di kelas bawah itu supaya mereka tidak menjadi orang yang buruk, ya, dengan pribadi yang buruk. Tidak, tetapi Tuhan ingin mereka menjadi garam dan terang bagi dunia, yaitu orang yang bermanfaat bagi sesama. Nah, Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita dalam bacaan ini supaya kita juga menjadi garam adik-adik, garam yang dilarutkan, ya. Kita bisa berbaur dengan sesama kita, kita membawa manfaat bagi sesama kita, ya. Nah, adik-adik, memang mungkin bagi adik-adik garam ini biasa aja Kak, garam itu putih. Terus ya udah gitu aja, menambah rasa. Ya, memang putih. Ya, kita juga Tuhan juga ingin kita seperti garam itu putih, ya. Putih itu pasti adik-adik tahu arti putih itu apa? Suci, bersih. Ya enggak? Kalau lihat sesuatu yang putih pasti rasanya wah bersih gitu ya. Wah, tidak ada kotoran, pasti indah. Nah, Tuhan ingin kita juga seperti itu, menjadi ciptaannya yang indah gitu ya. Indah dan bermanfaat bagi orang-orang atau sesama kita. Nah, lalu juga Tuhan ingin kita menjadi terang. Terang. Nih, kakak kasih lihat. Sekarang kalian bisa lihat kakak bukan? Bagaimana dengan ini? Apa kalian bisa lihat kakak? Tentu tidak. Nah, bagaimana sekarang? Pasti kalian bisa lihat kakak dong. Nah, adik-adik, Allah menginginkan kita supaya menjadi terang. Bayangkan jika tadi lampu dimatikan, apakah kalian bisa melihat kakak? Ya, kalian bisa mendengar suara kakak, tapi apakah kalian bisa melihat kakak seperti apa, sedang ngapain, dan berada di mana? Tidak kan? Nah, begitu adik-adik, ketika kita tidak bisa membawa terang bagi sesama kita, lihat sesama kita itu tidak bisa melihat sekitarnya. Mereka akan buta akan sekitarnya. Buta maksudnya itu seperti apa, Kak? Tidak bisa melihat itu maksudnya seperti apa, Kak? Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang merupakan kehendak Allah, dan mana juga yang bukan kehendak Allah. Nah, ketika kita bisa menjadi terang, ya, kita bisa menjadi terang bagi sesama kita, ya, mata mereka akan terbuka adik-adik. Mereka akan melihat, oh seperti ini yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Oh seperti ini yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mereka jadi bisa melihat karya Tuhan dalam adik-adik, ya. Mereka bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Maka dari itu Tuhan menginginkan adik-adik bisa menjadi terang, ya. Ketika kita tidak, bayangkan jika bumi ini tidak ada matahari, apa yang bisa adik-adik lihat? Tidak ada. Adik-adik tidak bisa melihat tanpa cahaya, tanpa terang, ya. Oleh karena itu kita dituntut atau diminta oleh Tuhan Yesus supaya kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Bukan hanya sekitar kita ini, tapi bagi dunia adik-adik. Skalanya besar sekali bagi dunia, ya. Bukan lingkungan kita saja, tapi bagi dunia, ya. Kita diminta supaya kita bisa menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa bersaksi,
bagi sesama kita, ya. Kita bisa membawa berkat bagi sekitar kita. Lihat ketika kita bisa membawa berkat bagi sesama kita, apa yang kita dapatkan? Kedamaian, kebahagiaan, ya. Tuhan Yesus semakin menyayangi kita adik-adik, semakin mencintai kita dalam kehidupan ini, ya. Tuhan Yesus semakin sayang kepada kita ketika kita bisa melakukan apa yang Dia perintahkan. Seperti itu, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, ya. Nah, contohnya adik-adik juga di dalam sekolah, ya, adik-adik bisa menjadi contoh bagi teman-teman adik-adik. Adik-adik bisa disiplin, ya, adik-adik hormat kepada guru, adik-adik menjadi juara kelas, ya, berprestasi, ya, berbakat, bertalenta, ya. Nah, seperti itu adik-adik. Adik-adik bisa membawa atau bisa memotivasi teman aja, itu merupakan berkat loh adik-adik, berkat bagi teman adik-adik. Seperti itu, kita harus bisa menjadi demikian. Nah, bagaimana Kak di sekolah minggu? Kita menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita mendengarkan kakak layan, ketika kakak layan bercerita, kita jangan ngobrol, ya. Ketika kita bernyanyi, jangan main-main, jangan ketawa-ketawa sama temannya. Tidak, bukan begitu adik-adik. Tapi ketika kita berada di sekolah minggu, kita harus siap untuk beribadah. Kita tidak boleh main-main, tidak boleh ketawa-ketiwi, yang bukan waktunya gitu ya. Kita juga harus menghormati kakak layan yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Lalu bagaimana di tengah keluarga, Kak? Loh, kita bisa menjadi terang bagi adik-adik kita atau bagi kakak kita juga, kita bisa jadi terang dan garam bagi mereka. Seperti itu. Intinya kita bisa membawa berkat, kita bisa membawa manfaat, kita bisa membuka atau membawa sesama kita dari gelap ke dalam terang. Seperti itu adik-adik. Ya. Maka dari itu, jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Beritakan firman Tuhan, bersaksi akan firman Tuhan supaya adik-adik semakin diberkati. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus kan? Kakak harap adik-adik bisa menerapkan firman Tuhan yang telah disampaikan kakak layan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga adik-adik bisa menjadi terang dan garam dunia untuk di lingkungan sekitar adik-adik. Kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 265 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan sambil mengumpulkan persembahan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin lihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Baik adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan, kita juga sudah menyanyi bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu, karena penyertaan-Mu kami masih bisa berada dalam ibadah IMPA ini ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan berkat
dan kasih karuniamu yang tak henti-hentinya kepada kami. Bapa, barusan saja kami mendengarkan firman-Mu dan juga kami mengumpulkan persembahan kami Bapa. Bapa, terimalah persembahan kami ini agar menjadi bermanfaat bagi pelayanan-Mu di Gereja GPIB Zebulon ini ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami melalui Kakak Layan, sehingga kami dapat mengerti kami harus menjadi apa sebagai anak Allah, yaitu menjadi garam dan terang bagi dunia ya Tuhan. Buatlah Tuhan kami dapat bersaksi bagi sesama kami. Buatlah kami dapat bermanfaat bagi sesama kami ya Tuhan, supaya semakin dimuliakan nama-Mu Bapa di muka bumi ini. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GPIB Zebulon. Tuhan, berkati Pendeta Miske sebagai Ketua Majelis Jemaat di Gereja GPIB Zebulon. Biarlah Tuhan berkati beliau dalam kehidupan pribadinya dan juga dalam pelayanannya di GPIB Zebulon ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk Pendeta Fiska yang berada di Bajem Esra Tiang Wangkang. Tuhan juga berkati Pendeta Fiska agar dapat memimpin jemaat Bajem Esra Tiang Wangkang dengan baik, dan juga berkati kehidupan pribadi dan juga pelayanannya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis-majelis yang berada dalam GPIB Zebulon dan juga Bajem Esra Tiang Wangkang. Biarlah para majelis dan juga PHMJ dapat menjalankan program gereja dengan baik dan dapat juga melayani jemaat GPIB Zebulon dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Berkati juga kami jemaat Zebulon agar kami dapat menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, yang selalu dengar-dengar akan firman Tuhan dan juga menjadi jemaat yang taat. Bapa, kami juga berdoa kepada bangsa kami, negara Indonesia ini ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden yang memimpin negara ini beserta wakil dan juga menteri-menterinya ya Bapak. Biarlah rencana yang mereka rancangkan untuk kebaikan negara ini, biarlah tersusun dengan baik dan berjalan dengan baik. Bapa, saat ini kami masih bergumul dalam COVID-19. Tuhan kiranya selalu lindungi kami ya Tuhan, agar kami terhindar dari COVID-19. Dan Bapa, kami mohon ya Tuhan, kiranya virus ini segera hilang ya Tuhan, agar kami bisa hidup secara normal seperti kemarin-kemarin ya Tuhan. Bapa, kami rindu bertegur sapa dengan sesama kami rindu bertemu dengan keluarga kami rindu bertemu dengan teman-teman kami, dan kami rindu bagi kami yang merindukan pekerjaan dan bekerja di kantor kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon Bapa, dengan tangan pengasihan-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kiranya COVID-19 ini dapat segera selesai sehingga kami bisa beraktivitas secara normal kembali. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, berkati mereka Bapa dalam mencari nafkah, dalam merawat kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan dan rezeki yang cukup ya Tuhan, agar orang tua kami dapat menghidupi keluarga kami dan juga dapat merawat kami dengan baik. Jadikan kami anak-anaknya menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengaran akan firman Tuhan, dan anak-anak yang hormat akan orang tua kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Teman-teman kami ada yang sedang lemah tubuh Bapa. Bapa, kiranya jamah sakit-nyakit mereka agar bisa sembuh dan bisa dapat bergabung bersama kami dalam ibadah IMPA walaupun secara daring ya Bapa.
Biarlah kami dapat bersuka cita bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kondisi yang sehat, Bapa. Bapa, kami tahu dan kami mohon Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang Bapa dalam menjamah penyakit mereka. Kiranya dengan tangan pengasihan Tuhan, tangan penyembuhan Tuhan, teman-teman kami yang dalam lemah tubuh bisa disembuhkan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan yang sedang kami jalankan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak teladan, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang dapat membawa berkat bagi teman-teman kami di sekolah, dan anak-anak yang hormat kepada gurunya, dan anak-anak yang berprestasi sehingga kami bisa membanggakan diri kami, membanggakan orang tua kami, dan juga membanggakan guru kami, ya. Terlebih lagi membanggakan Engkau Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan kiranya berkati kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Berkati kami hingga kami istirahat malam nanti. Bapa, banyak hal yang hendak kami minta, tapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang kami butuhkan dan yang kami perlukan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.